Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Eh, Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan. Semoga kita semua dalam keadaan yang berkah, sehat, sejahtera, dan terlindungi dari segala mara bahaya. Gitu ya. Saya berharap teman-teman juga tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan agar ya pandeminya segera berakhir dan kita bisa berkegiatan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita harapkan tentunya dalam pembelajaran. Oke, teman-teman sekalian, hari ini mungkin akan cukup banyak materi yang akan saya sampaikan. Saya rapel saja sampai terakhir mengenai penelitian andragogi. Jadi nanti teman-teman setelah materi ini selesai, teman-teman bisa langsung menyusun draft pertanyaan untuk tugasnya dan bisa langsung turun ke lapangan atau secara daring maupun luring untuk mendapatkan informasi mengenai konsep dan penerapan andragogi pada narasumber teman-teman. Jadi setelah ini teman-teman bisa langsung turun ke lapangan, bisa wawancara dan menyampaikan laporan. Nah, nanti teman-teman bisa memilih dan memilah sekiranya mana materi yang match atau cocok menjadi sebuah bahan pertanyaan untuk wawancara teman-teman. Jadi nanti saya sampaikan deh secara tertulis di Google Class materi-materi apa. Kalau saya pelajari secara konteks, misalkan penelitian dalam andragogi ini misalkan, ini kan nggak bisa ya dimasukkan dalam contoh pertanyaan, jadi tidak kontekstual, tidak pas. Tapi untuk materi-materi yang lain saya kira masih bisa masuk. Nanti akan saya share materi-materi mana yang sekiranya bisa digunakan untuk pengembangan pertanyaan. Oke, teman-teman, saya kira itu pengantarnya ya. Jadi nanti akan langsung saya rapel 3 materi untuk pertemuan kali ini, untuk video ini. Oke, kita lanjut. Baik teman-teman sekalian, kita materi pertama mengenai perspektif baru. Jadi perspektif baru ini yang dimaksudkan dalam bukunya ya. Kemarin saya memberikan judul perspektif baru andragogi, tapi maksudnya ketika saya membaca lebih dalam, maksudnya andragogi inilah yang menjadi perspektif baru gitu, maksudnya bukan perspektif baru dari andragogi, karena ternyata dalam isinya materinya itu tetap sama, ada 6 pandangan yang disampaikan oleh Knowles itu, tetapi ada pembahasan yang lebih dalam begitu. Nah, perspektif baru, perspektif lamanya apa Pak? Perspektif lamanya adalah pedagogi. Jadi andragogi di sini dimaksudkan menjadi sebuah perspektif baru dalam pembelajaran orang dewasa. Oke, sama seperti apa yang disampaikan Knowles, teman-teman. Kita akan belajar mengenai 6 konsepnya, ya, kemudahan belajar, konsep diri, peran pengalaman, tingkat kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Nah, kebutuhan belajar, teman-teman. Dalam prakteknya pendidikan orang dewasa atau pembelajaran orang dewasa, atau nanti ketika teman-teman turun menjadi seorang pemberdaya, teman-teman paling nggak ada 3 hal yang harus disampaikan sebelum pembelajaran atau programnya dimulai. Itu supaya clear di depan begitu. Yang pertama adalah materi, yang kedua adalah metode, yang ketiga adalah alasan. Materi. Jadi sebelum teman-teman mulai itu sebaiknya ada kontrak kuliah. Ada kontrak pembelajaran, tidak hanya kuliah ya. Kontrak pembelajaran, sehingga yang disampaikan adalah materi apa yang dipelajari. Materinya materi A, materi B, materi C, materi D. Nah, sampaikan secara jelas dan detail. Jadi kalaupun ada masukan, ada tambahan, ada diskusi, bisa diselesaikan di awal. Jadi tidak di tengah pembelajaran kemudian mereka mengusulkan, ini sudah pernah saya pelajari Pak, gitu. Nah, itu kan nggak pas gitu ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, sebelum memulai kegiatan atau programnya,
pastikan materi disampaikan supaya ada masukan dari warga belajar. Yang kedua adalah metode. Ini tidak kalah pentingnya, teman-teman. Harus disampaikan juga nanti metode pembelajarannya pakai apa, apakah pakai simulasi atau pakai praktek atau ceramah dan lain sebagainya. Tetapi saran saya ketika nanti teman-teman berkesempatan untuk turun ke lapangan berkaitan dengan pembelajaran orang dewasa, kurangi sedikit mengenai metode ceramah ya. Jadi ceramah itu erat kaitannya dengan menggurui ya, dan itu sangat tidak dianjurkan dalam pembelajaran orang dewasa. Meskipun tetap harus ada part atau bagian yang harus disampaikan secara ceramah, gitu. Bisa sebagai pengantar atau sebagai konklusinya dan lain sebagainya. Tapi paling enggak persentasenya jangan terlalu banyak, gitu. Yang terakhir adalah alasan mengapa pembelajaran itu penting. Kenapa pembelajaran yang kita laksanakan ini penting gitu. Sampaikan apa yang materi apa yang disampaikan ini seberapa berpengaruh terhadap kehidupan warga belajar. Itu. Jadi ketiga hal ini teman-teman sekalian itu akan sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar mereka, terhadap hasil belajar mereka, termasuk motivasi pasca pembelajarannya selesai. Jadi bukan hal yang sepele sebenarnya kontrak pembelajaran ini, karena kontrak pembelajaran ini dimulai, jadi ekspektasi warga belajar itu akan diukur melalui kegiatan ini, melalui kegiatan kontrak pembelajaran ini. Jadi pastikan teman-teman menerima banyak masukan, menerima banyak diskusi, termasuk penjelasan bahwa materi atau pembelajaran ini adalah pembelajaran yang penting untuk kehidupan warga belajarnya. Nah, itu hal yang sangat urgen teman-teman. Step pertama dalam sebuah program untuk pendidikan orang dewasa. Itu untuk kebutuhan belajar. Nah, konsep diri. Nah, ini teman-teman. Dalam prakteknya teman-teman, warga belajar terutama dengan usia orang dewasa itu memiliki tipe-tipe yang berbeda. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini dependent strip authority, interested strip motivator, dan seterusnya. Strip yang di tengah ini menunjukkan bahwa yang dependent ini misalkan ya, dependent ini adalah murid, authority atau coach ini adalah guru. Ini positioningnya. Ketika teman-teman mendapati sekelompok warga belajar itu memiliki sifat yang bergantung atau dependent, teman-teman menempatkan dirinya harus sebagai guru, harus sebagai pelatih, harus sebagai otoritas yang paling menguasai dari pembelajaran. Karena apa? Karena muridnya atau warga belajarnya bergantung. Jadi ini disimulasikan bahwa warga belajarnya itu memiliki keterbatasan pemahaman, pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya. Jadi mereka benar-benar nol dari titiknya. Jadi teman-teman harus berperan sebagai coach atau pelatih atau guru yang memberikan materi secara langsung begitu. Nah, jadi pastikan teman-teman memiliki materi yang cukup ketika menemui atau mendapati pembelajar orang dewasa yang memiliki sifat bergantung. Kemudian tahap yang lebih atasnya lagi adalah tahap warga belajar itu mulai menyenangi pembelajaran atau interested atau senanglah terhadap pembelajaran. Mereka akan lebih memiliki semangat untuk belajar, ya paling nggak tertarik lah dalam materi atau pembelajaran yang akan kita mulai. Nah, posisi teman-teman tidak lagi sebagai authority atau coach, tidak lagi sebagai guru ya, dalam tanda kutip yang memberikan 100% materi, tidak. Tetapi teman-teman cukup sebagai motivator atau guide. Cukup mengarahkan saja. Jadi ketika mereka sudah memiliki ketertarikan terhadap materi, mereka akan cukup dimotivasi saja. Ketika belajar, mereka akan mencari materi dan pembelajaran atau kontennya itu secara pribadi, karena merasa bahwa materinya atau kontennya itu sangat membuat mereka menarik begitu. Nah, tahap selanjutnya yakni involved.
Jadi ketika warga belajar itu sudah mulai sudah mulai terlibat. Oke, lanjut ya. Jadi involved tahap ketika warga belajar itu sudah mulai terlibat. Jadi tahap pertama itu sangat bergantung, tahap selanjutnya itu sudah mulai tertarik, tahap selanjutnya yakni mereka sudah mulai terlibat dalam pembelajaran. Ketika mereka sudah mulai aktif dalam pembelajaran, sudah memberikan memulai diskusi, memberikan informasi, memberikan masukan. Nah, teman-teman positioningnya harus bergeser lagi, bukan sebagai motivator atau guide, tapi sebagai fasilitator. Teman-teman cukup memfasilitasi saja. Teman-teman cukup memberikan pemantik saja, tidak lagi memberikan materi secara keseluruhan. Karena ketika warga belajar itu sudah terlibat dalam pembelajaran, mereka juga akan secara aktif mencari materi-materi atau konten yang dirasa membuat mereka penting, begitu ya. Dan yang paling tinggi ini sebagai self-directed, jadi mereka menjadi pembelajar yang mandiri. Ketika sudah memiliki pengalaman dan lain sebagainya dalam sebuah pembelajaran, warga belajar itu posisinya sudah bukan lagi sebagai murid yang tidak memiliki pengetahuan, tetapi sudah merasa bahwa oke, materi ini penting, oke, kemudian konten ini penting bagi hidup saya. Jadi mereka akan belajar secara mandiri, tanpa disuruh, tanpa dipantik, tanpa diarahkan. Nah, posisi teman-teman itu sebagai konsultan. Jadi ketika ada permasalahan, ketika ada masalah di tengah pembelajaran, teman-teman memberikan masukan-masukan terhadap warga belajar. Konsepnya seperti itu. Jadi pastikan teman-teman identifikasi keadaan warga belajarnya secara detail. Apakah sudah masuk dalam posisi interested, involved, atau self-directed, atau mungkin masih dalam taraf dependent gitu. Karena keadaan warga belajar menentukan positioning teman-teman dalam mengajar. Apakah harus seperti guru dalam tanda kutip ya, menyampaikan materi, apakah cukup sebagai fasilitator ataukah cukup sebagai konsultan. Itu teman-teman. Kita lanjut. Nah, pengalaman belajar. Kita sering berdiskusi bahwa pengalaman belajar ini menjadikan hal yang sangat positif dalam pembelajaran. Misalkan menciptakan perbedaan individu dengan pandangan yang lebih luas, kemudian sebagai sumber belajar yang kaya, dan kemudian landasan belajar bagi orang dewasa. Step landasan pertama dalam belajar kan dimulai dari seberapa jauh pengalaman yang sudah mereka miliki. Baru tingkat dari pemahaman mereka dari pengalaman kemudian dilanjutkan dalam pembelajaran. Harusnya kan konsepnya gitu. Tetapi bukan tidak mungkin pengalaman belajar ini juga bisa menjadi bumerang dalam pembelajaran orang dewasa. Karena apa? Secara teoritis, pengalaman belajar itu menciptakan bias yang berpotensi menghambat pembelajaran baru. Maksudnya gimana? Begini teman-teman. Ketika ada pembelajaran yang tidak sesuai dengan pengalaman yang mereka lalui, pengalaman kan tidak bisa diukur secara empiris ya, apakah pengalaman itu pengalaman yang benar atau pengalaman yang kurang benar, atau pengalaman yang tepat ataupun kurang tepat. Nah, pengalaman itu kan sudah tidak bisa diapa-apakan ya, maksudnya sudah diterima secara pribadi oleh warga belajar, sudah diterima secara pengalaman begitu, secara alamiah oleh warga belajar, tidak bisa dirubah lagi karena pengalaman sudah ada di masa lampau. Nah, kemudian muncul materi baru, muncul pembelajaran baru yang teman-teman sampaikan. Kemudian ada perbedaan antara pengalaman yang mereka alami dengan materi yang disampaikan teman-teman. Nah, seorang warga belajar itu karena merasa bahwa pengalamannya itu sudah sangat banyak, pengalamannya sudah sangat kaya, kadang-kadang pembelajaran baru ini menjadi sebuah antipati karena merasa berbeda dengan pengalamannya. Nah, itu yang menghambat proses pembelajaran karena warga belajar menganggap bahwa
harusnya pengalaman saya yang diakomodir karena mungkin merasa jauh lebih tua dan lain sebagainya. Nah, itu yang berpotensi menghambat pembelajaran karena mereka merasa, wah, gak sesuai, berarti tidak cocok dengan pengalaman saya. Padahal pengalaman yang mereka rasakan itu kan belum tentu tepat atau tidak tepat, begitu. Nah, mengatasi hal tersebut, teman-teman harus pandai-pandai membuat atau membungkus materi itu atau membungkus konten tersebut sesuai dengan pengalaman warga belajar. Jadi mereka tidak tersakiti karena pengalamannya tetap dianggap, tetapi kontennya teman-teman bisa tetap berjalan dengan baik. Neng ngarep, Dek. Terima kasih. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi pastikan pengalaman warga belajar itu tetap diakomodir, tepat ataupun tidak tepat tetap diakomodir. Diakomodir ini maksudnya ditampung ya, bukan dijadikan bahan belajar ketika pembelajaran dengan pengalaman warga belajar itu tidak match. Ditampung saja, tetapi tidak digunakan menjadi acuan dari pembelajaran. Kalau dalam konteks pengalaman dan materi ajarnya tidak berkesesuaian. Nah, selanjutnya kesiapan belajar. Teman-teman sekalian, saya mengutip teorinya Fred ya. Ini mungkin teori agak cukup lama, tetapi masih sangat relevan dengan keadaan kita. Jadi, melihat seorang itu atau murid itu atau pembelajar itu siap atau enggak dalam pembelajaran itu dilihat dari 4 sudut pandang, teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman lihat di garis vertikal ini adalah kebutuhan untuk dukungan, kemudian untuk yang horizontal ini adalah kebutuhan untuk pengarahan. Nah, kita mulai dari posisi yang pertama, teman-teman. Posisi yang pertama ini adalah posisi di mana kebutuhan dukungan itu sangat tinggi dan kebutuhan pengarahan itu sangat tinggi juga. Jadi ini keadaan di mana seorang warga belajar, seorang pembelajar itu benar-benar membutuhkan dukungan dan membutuhkan pengarahan. Jadi mereka belum sama sekali siap dalam pembelajaran, belum sama sekali memiliki pengalaman atau pemahaman materi awal dan lain sebagainya. Mereka benar-benar butuh untuk diarahkan dan benar-benar butuh untuk dimotivasi atau didukung. Nah, itu posisi di klaster yang pertama, teman-teman. Kemudian untuk yang posisi yang kedua, itu posisi di mana membutuhkan dukungan yang tidak tinggi. Nah, di sini low ya. Tapi membutuhkan arahan yang tinggi. Jadi secara motivasi itu tidak terlalu butuh dukungan karena sudah merasa termotivasi mungkin atau sudah mungkin merasa menarik dan lain sebagainya, tetapi membutuhkan pengarahan untuk memahami materinya. Secara semangat itu mereka tidak terlalu butuh dorongan, tidak terlalu butuh motivasi karena mungkin sudah termotivasi dan lain sebagainya. Tetapi secara pembelajaran mereka butuh diarahkan. Jadi tingkatnya adalah tingkat menyenangi, tapi belum tingkat memahami. Nah, simpelnya seperti itu. Semangatnya sudah ada nih, tinggal diarahkan. Berbeda dengan yang pertama tadi. Pertama tadi semangatnya belum ada, pemahamannya juga belum ada. Jadi supportnya harus tinggi, pengarahannya juga harus tinggi. Itu yang nomor 1. Kalau yang nomor 2, itu semangatnya sudah ada, tetapi untuk memahami materi itu masih butuh diarahkan. Nah,
Itu posisi atau klaster yang nomor 2. Kita masuk ke klaster yang ketiga, yakni membutuhkan dukungan yang tinggi tapi membutuhkan arahan yang tidak terlalu tinggi. Jadi sebenarnya sudah memahami atau sedikit memahami, sudah dalam tanda kutip sudah pinter lah. Cuma semangatnya itu belum ada gitu. Jadi perlu masih dimotivasi, tetapi sebenarnya kondisi warga belajar atau pembelajar ini sudah memahami sedikit banyak, itu sudah memahami materi, cuma dia merasa belum termotivasi saja untuk belajar. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ini adalah membutuhkan dukungan dan arahan yang tidak terlalu tinggi. Jadi mereka secara semangat sudah ada, kemudian secara pemahaman juga sudah punya basic. Jadi konsep andragogi itu sebenarnya ada di posisi nomor 4 ini, karena secara semangat warga belajar itu sudah punya semangat, kemudian secara direction itu mereka tidak perlu pengarahan terlalu banyak karena merasa bahwa materi pembelajaran ini sudah sangat saya butuhkan gitu. Makanya tanpa diarahkan atau tanpa dimotivasi pun mereka sudah belajar sendiri begitu. Nah, posisi-posisi seperti ini menentukan sama seperti tadi yang konsep diri. Jadi posisi ini menentukan juga positioning teman-teman. Kalau mereka motivasinya sudah ada, sudah senang belajarnya, tetapi secara pemahaman belum ada, berarti teman-teman tinggal mendorong directionnya, mendorong pengarahan belajarnya untuk memahami sebuah materi. Nah, begitu positioningnya. Jadi posisi warga belajar, kesiapan warga belajar itu menentukan juga teknis atau pembelajaran yang akan teman-teman berikan. Lebih seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, orientasi belajar. Ini dari model belajarnya dari teorinya Kolb ya, Experiential Learning Models. Jadi ini lebih ke strategi pembelajarannya ya teman-teman. Jadi ada 4: concrete experience, observe, kemudian abstract conceptualization, active experimentation. Jadi concrete experience seperti apa sih? Pembelajarannya itu seperti simulasi, studi kasus, demonstrasi, dan lain sebagainya. Jadi membawa keadaan nyata di luar ditarik dalam kelas. Simulasi, studi kasus, demonstrasi itu kan ada di kelas. Kemudian yang kedua adalah observe dan reflect. Itu strategi belajarnya itu diskusi, focus group discussion, observasi, dan lain sebagainya. Kemudian abstract conceptualization itu berbagi pengalaman, berbagi materi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, active experimentation itu pembelajaran yang sifatnya langsung turun ke lapangan, seperti magang, internship, meneliti secara langsung, dan lain sebagainya. Gitu. Ini mungkin tidak terlalu asing untuk teman-teman. Selanjutnya yang terakhir adalah motivasi belajar. Dalam pembelajaran orang dewasa, minimal ada 4 hal ini yang harus teman-teman pahami atau teman-teman terapkan dalam pembelajaran orang dewasa. Yang pertama adalah berikan motivasi bahwa pembelajaran yang akan mereka lakukan akan berhasil atau sukses. Yang kedua adalah memberikan dorongan atau kemauan. Kemudian yang ketiga adalah berikan nilai-nilai dalam pembelajaran. Jadi pembelajarannya tidak hanya sekedar materi yang disampaikan, tetapi ada poin-poin atau nilai-nilai yang terselip di situ. Yang terakhir pembelajaran yang enjoy atau menyenangkan. Nah, teman-teman, dalam andragogi, konsep andragogi itu mengalami banyak atau terus-menerus penyempurnaan dalam model tersebut. Mungkin kalau teman-teman baca materi-materi yang sudah saya sampaikan atau buku-buku yang sudah saya share, andragogi itu berkembang banyak perubahan dari beberapa dekade terakhir. Nah, kalau secara nalar ya, kalau misalkan aplikasi kok sering berubah, sering update, berarti kan bisa disimpulkan bahwa model tersebut lemah gitu ya, atau aplikasi itu tidak berjalan dengan bagus gitu. Makanya ada update terus gitu.
Logikanya kan seperti itu ya. Jadi ada pandangan seperti itu dalam andragogi karena terlalu banyak penyempurnaan atau proses penyempurnaannya itu terus-menerus terjadi, itu dianggap model atau sebuah pendekatan yang tidak terlalu solid begitu. Nah, tetapi ada yang berpandangan pula bahwa sebenarnya penyempurnaan yang terjadi terus-menerus dalam andragogi itu adalah hal yang bagus gitu, semakin memperkuat konsep andragogi karena sebenarnya belajar dalam pandangan orang dewasa itu adalah sebuah pembelajaran yang kompleks gitu, tidak hanya X 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi adalah fenomena yang sangat kompleks sehingga perlu dilakukan penyempurnaan karena proses belajar atau kegiatan belajar itu berubah terus-menerus gitu sesuai dengan konteks waktu, konteks daerah dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu teman-teman untuk materi yang pertama ya, untuk materi mengenai perspektif baru dalam andragogi. Nah, teman-teman bisa pause dulu di sini, bisa berhenti dulu karena mungkin bisa minum dulu atau makan dulu atau mungkin bisa dilanjutkan besoknya. Nah, saya lanjutkan ya. Mengenai masa depan dari andragogi, teman-teman sekalian. Gimana sih sebenarnya masa depan dari andragogi sebagai sebuah, ada yang menyebutnya teori, ada yang menyebutnya pendekatan, ada yang menyebutnya konsep dan lain sebagainya, beda-beda. Kita akan bedah dari sudut pandang 3 hal teman-teman. Yang pertama adalah konsep dan filosofi mengenai andragogi, yang kedua penelitian mengenai andragogi, sorry ini agak typo ya. Yang ketiga adalah praktek dalam andragogi. Kita mulai dari konsep dan filosofi andragogi teman-teman. Ada paling nggak 2 pandangan yang mengenai andragogi dari sudut pandang filsafat. Konsep andragogi di Amerika itu dipahami sebuah konsep belajar pendidikan orang dewasa yang disampaikan oleh Knowles. Jadi di Amerika andragogi itu dipahami sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Knowles mengenai andragogi gitu. Jadi andragogi sendiri untuk pandangan Knowles itu ada 6 poin itu yang biasa kita pelajari. Jadi di Amerika itu seperti itu. Knowles juga menyebut begini. Sebenarnya andragogi itu, nah ini inkonsistensinya Knowles ya dalam tulisannya atau dalam pandangannya. Knowles itu tidak menyebut bahwa andragogi ini adalah sebuah teori, tidak, tapi dia menyebutnya begini. Andragogi itu adalah sebuah pintu yang digunakan untuk munculnya teori-teori lain dalam pendidikan orang dewasa. Begitu. Jadi sebenarnya dia yang bersangkutan ini tidak menyatakan bahwa andragogi itu adalah sebuah teori atau sebuah hal yang patut untuk perbincangan secara kaku gitu. Sebenarnya dia menyebutnya bahwa andragogi ini adalah semacam sebuah pintu gitulah, simpelnya pintu untuk memunculkan pandangan-pandangan lain mengenai pendidikan orang dewasa. Nah, itu di Amerika seperti itu. Untuk di sudut pandang di Eropa, penggunaan istilah andragogi ini sebenarnya tidak terlalu populer di sana teman-teman, di Eropa ya. Tetapi mereka lebih menyebutkan adult education atau adult pedagogy. Jadi penggunaan istilah pedagogy itu tidak terlalu populer di Eropa. Mereka lebih meskipun tetap ada yang menyebutkan andragogi, tetapi yang mereka maksudkan dengan andragogi itu adalah pendidikan orang dewasa yang dikaji atau dilihat dari sudut pandang saintifik teman-teman. Riset, kemudian program studi atau keilmuan, begitu yang mereka masukkan dengan andragogi. Kalau andragogi dalam praktek, mereka lebih menyebutnya adult education, dan itu menurut mereka bukan hal yang sama begitu. Kalau kita kan secara pandangan Amerika, tadi yang di Knowles itu menyebutkan bahwa kurang lebih adult education itu sama dengan ya andragogi secara praktek. Cuma di Eropa itu menganggap bahwa
andragogi itu lebih pada konsep andragogi tapi lebih saintifik gitu, lebih pada pembelajaran keilmuan bukan dalam hal praktek. Kurang lebih yang saya tangkap seperti itu penjelasannya. Nah, kemudian selanjutnya yakni riset dalam mendukung keilmuan andragogi. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan, banyak sekali kritik mengenai pendekatan andragogi ini. Jadi, apakah benar-benar keilmuan andragogi ini adalah keilmuan yang sudah solid begitu? Nah, beberapa pandangan memberikan sebuah usulan begitu atau sebuah diskusi yang menyatakan bahwa sebagai andragogi ini kalau ingin dikatakan sebuah ilmu yang solid begitu, itu paling enggak harus punya 3 hal. Yang pertama yakni definisi yang jelas. Apa sih sebenarnya andragogi itu? Wallace itu menyebut andragogi sebagai emergent theory sebenarnya, bukan teori bukan teori yang benar-benar teori begitu, tapi adalah emergent theory. Apa sih emergent theory? Kalau dari tata bahasanya ya, emergent itu secara terjemahan bebas maknanya adalah cikal atau bakal teori begitu. Jadi kalau emergent theory berarti belum sampai teori, tapi mau menuju menjadi sebuah teori begitu. Nah, jadi di sini agak terjadi inkonsistensi dari Wallace menyebut andragogi itu. Kemudian andragogi dalam prakteknya itu dipengaruhi situasi dan tujuan pembelajaran. Jadi konseptual teoritis dari andragogi itu harus didefinisikan secara secara saintifik begitu, supaya andragogi itu sebenarnya apa sih, teori atau pendekatan atau konsep. Nah, itu harus didefinisikan secara konkret begitu. Nah, dalam hal mendefinisikan sebuah keilmuan itu bukan berarti didefinisikan menurut pandangan masing-masing ya, tetapi pandangan secara umum. Tadi kan di sini sudah disebutkan bahwa andragogi dalam prakteknya itu dipengaruhi situasi dan tujuan pembelajaran. Nah, dalam sebuah teori itu tidak bisa sebuah teori itu bergantung pada situasional sebuah keadaan atau sebuah tempat. Tidak seperti itu. Jadi ketika sebuah teori itu menjelaskan fenomena, bukan fenomena yang dijelaskan oleh teori, begitu, terbalik ya. Nah, makanya usulan untuk mendukung keilmuan andragogi ini salah satunya atau step dasarnya yang pertama adalah membuat definisi yang jelas. Apa sih sebenarnya andragogi itu? Kalaupun dianggap teori, apa buktinya, apa ukurannya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini yang kita maksud. Alat ukur. Tidak adanya alat ukur yang valid secara psikometri. Jadi, andragogi ini tidak ada ukurannya, teman-teman. Apakah andragogi ini sudah valid atau belum dan lain sebagainya, itu tidak ada ukurannya. Mengukur tingkat penerapan andragogi ini sudah sukses atau belum itu tidak ada ukurannya gitu, teman-teman. Jadi ada sih terakhir itu di salah satu teori, yakni salah satu alat ukur, namanya itu PASS, Principle of Adult Learning Scale. Itu ada ukurannya di situ, ada risetnya mengenai itu, tapi tidak spesifik digunakan untuk andragogi gitu, tidak spesifik mengukur andragogi yang Wallace sampaikan itu. Jadi sebenarnya sampai sekarang belum ada alat ukur sampai sekarang yang saya baca ya. Mungkin ada informasi yang update gitu, teman-teman, ada informasi dan lain sebagainya, nanti bisa saya share. Tapi yang saya pahami sampai saat ini belum ada alat ukur yang jelas mengenai andragogi. Ada itu ya PASS tadi, tapi itu tidak spesifik untuk mengukur andragogi. Yang ketiga yaitu kriteria pengukuran. Apakah andragogi benar-benar memberikan dampak yang lebih baik dari metode pembelajaran yang lain? Nah, itu secara spesifik tidak ada kriterianya. Jadi agak susah begitu mengukur bahwa kebermanfaatan andragogi ini. Jadi para
cendekiawan, para sarjana dan lain sebagainya itu mengusulkan 3 hal ini untuk mendukung keilmuan dari andragogi. Yang pertama adalah definisi yang jelas, yang kedua adalah alat ukur yang valid dan reliable, yang ketiga adalah kriteria pengukuran. Selanjutnya yakni praktek mengenai andragogi. Nah, andragogi ini yang pertama, dalam prakteknya andragogi ini sesuai dengan konteks dan kondisi yang berbeda. Jadi, Knowles itu menyatakan bahwa sesuaikan andragogi ini dengan konteks dan kondisi sesuai dengan keadaannya begitu dalam prakteknya. Tidak harus murni 6 hal atau 6 pandangan yang Knowles sampaikan itu diterapkan secara kaku. Nah, itu yang juga mengakibatkan atau konsekuensi bahwa andragogi itu agak riskan disebut dengan teori karena penerapannya bisa berbeda-beda antara kondisi satu dengan kondisi yang lain. Ini pandangannya Knowles ya, praktik andragogi ini. Kemudian yang kedua yakni pembelajaran dengan mediasi teknologi. Jadi Knowles itu menyarankan bahwa dalam praktek andragogi sebaiknya itu diberikan atau difasilitasi dengan teknologi supaya lebih baik, karena Knowles memandang bahwa abad 21 itu lebih menekankan pada teknologi supaya pembelajaran orang dewasa itu lebih efektif. Begitu. Oke, saya kira itu teman-teman ya. Jadi masa depan andragogi ini masih sangat simpang siur, masih banyak perdebatan, masih banyak kritik, terutamanya dalam penentuan definisi, kebermanfaatan yang bisa diukur atau enggak, kemudian alat ukurnya menggunakan apa dan lain sebagainya. Nah, masih bisa menjadi bahan diskusi yang panjang teman-teman sekalian andragogi ini. Jadi jangan dipahami bahwa sebuah pandangan itu sudah solid, sudah paten begitu ya, meskipun sudah kita pelajari secara lama. Tapi pastikan teman-teman memahami bahwa konsep, pandangan, metode, teori atau apapun, terutamanya dalam ilmu sosial itu selalu berkembang, selalu berubah, menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Gitu teman-teman ya. Nah, ini kemudian riset mengenai andragogi, teman-teman sekalian. Ini saya tidak memberikan materi secara full, tetapi saya ingin memberikan beberapa contoh mengenai riset-riset yang sudah dilakukan dalam andragogi. Yang pertama itu nanti saya share papernya. Andragogi in blended learning context dan seterusnya ya. Jadi ini penerapan andragogi dalam konteks pendidikan vokasional ya. Kemudian yang selanjutnya adalah e-learning. Yang ketiga adalah mass communication andragogy for teaching online adult learners. Kemudian ini dari judul orang Indonesia ya yang mengkaji mengenai andragogi. Kemudian yang terakhir yakni The Promise of Andragogy, Hutagogy, Akademikogi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi istilah andragogi itu sebenarnya bukan istilah baru, ada banyak istilah-istilah lain yang menyertainya tadi. Gitu sih teman-teman, nanti abstraknya bisa teman-teman baca sendiri mengenai riset-riset andragogi. Ada yang mengkritik, ada yang memahaminya sebagai sebuah pandangan baru, ada yang memahaminya sebagai pendekatan, ada yang memahaminya sebagai pengembangan dari sebuah metode belajar dan lain sebagainya. Jadi pastikan teman-teman mempelajari andragogi ini bukan menjadi seseorang yang paten terhadap satu pandangan, tetapi kita harus memberikan banyak opsi-opsi terhadap pengembangan dari andragogi ini. Nah, oke, saya kira itu teman-teman ya. Jadi ini saya rapel 3 materi untuk yang penelitian atau riset mengenai andragogi. Nanti langsung saya berikan papernya saja. Teman-teman silahkan baca kontekstualisasi mengenai andragogi, penerapannya di pendidikan vokasi, di pendidikan jarak jauh dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri kontekstualisasi dari andragogi.
Nah, setelah selesai dari materi ini, tugas teman-teman adalah menyusun bahan wawancara dari materi yang sudah saya sampaikan. Kalau riset mengenai andragogi ini saya kira tidak perlu ya ditanyakan. Kemudian untuk yang masa depan andragogi ini mungkin masih bisa menjadikan bahan wawancara gitu. Untuk yang perspektif baru mengenai andragogi ini juga bisa menjadi materi atau bahan untuk membuat pertanyaan untuk wawancara. Jadi materi sebelum ini semuanya bisa digunakan untuk bahan wawancara. Kemudian setelah ini materi perspektif baru, kemudian masa depan andragogi itu bisa digunakan, tetapi penelitian mengenai andragogi atau riset mengenai andragogi itu tidak perlu dijadikan rujukan sebagai bahan wawancara. Jadi cukup sampai materi ini, masa depan andragogi. Ini masa depan andragogi sampai pertemuan yang kedua kemarin. Pertemuan kedua sampai masa depan andragogi yang dijadikan rujukan atau dijadikan materi dalam pertanyaan wawancara teman-teman. Begitu teman-teman, saya kira, dan saya pastikan teman-teman dibuat saja pertanyaannya dulu. Tapi nanti dalam prakteknya teman-teman itu perlu atau tidaknya kontekstual sekali. Perlu atau tidaknya menanyakan hal tersebut kepada narasumber teman-teman, itu teman-teman yang bisa mengukur apakah pertanyaan ini perlu ditanyakan atau enggak. Tapi yang jelas paling enggak teman-teman sudah memiliki peta jalan atau panduan wawancara ketika materi ini sudah saya berikan semuanya. Oke, saya kira itu ya teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat untuk materi-materi ini, dan teman-teman bisa langsung turun ke lapangan. Kalau sudah menonton materi ini, teman-teman bisa langsung terjun ke lapangan, temui narasumber baik secara luring ataupun daring, terserah teman-teman. Yang penting teman-teman memiliki bukti berupa foto atau apapun, kemudian nanti dari hasil wawancara teman-teman tuangkan dalam sebuah narasi mengenai pandangan praktisi ataupun akademisi ataupun siapapun yang teman-teman wawancarai mengenai konsep andragogi. Bagaimana sih mereka memandang andragogi itu atau pendidikan orang dewasa itu seperti apa? Dalam kacamata mereka ya, sekali lagi, andragogi mungkin tidak dipahami untuk beberapa orang, kecuali memang secara teori belajar ya. Tapi mungkin mereka sudah mempraktekkan. Ya, teorinya mungkin belum tahu atau metodenya atau konsepnya mungkin belum tahu, tetapi secara tidak langsung mereka sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran orang dewasa ini atau andragogi ini. Nanti mungkin cukup tuangkan teman-teman narasikan hasil wawancara itu ya kurang lebih 2 atau 3 halaman sajalah. Nanti formatnya penulisannya saya kirimkan ke ketua kelas atau koordinator kelasnya supaya nanti diedit yang rapi gitu. Oke, saya kira itu ya teman-teman. Semoga teman-teman diberikan selalu kesehatan, keberkahan untuk memahami materi ini, dan semoga materinya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.